Kisah kita dimulai dengan kota Mekah. Dikatakan ketika Adam dan Hawa pertama kali diusir dari surga, keduanya pun terpisah. Dengan Hawa turun di dekat kota Mekah, dan Adam turun di tempat suatu timur jauh. Setelah bertahun-tahun mencari satu sama lain, Adam akhirnya berhasil berjalan melewati semenanjung Arab hingga sampai ke Mekah. Dan di puncak Gunung Arafah, tempat di luar kota Mekah di mana keduanya akhirnya bertemu kembali. Mekah juga penting karena dia merupakan tempat pertama di bumi di mana Allah yang Maha Kuasa diesakan dan dimuliakan. Jadi di tempat itu Abraham dan anaknya bernama Ismail membuat bangunan beribadah. Sebagai penghormatan, Allah yang Maha Kuasa telah membangun bangunan yang serupa di langit untuk para malaikat. Dan dikatakan bahwa setiap hari 70.000 malaikat datang ke bangunan itu untuk beribadah dan kemudian pergi, berniat tidak pernah kembali lagi. Ketika Abraham dan Ismail telah selesai membangun Ka'bah, namun masih ada batu yang belum ditempatkan. Jadi Abraham mengirim putranya untuk menemukan batu yang unik untuk ditempatkan di sana. Namun Allah yang Maha Kuasa menakdirkan bahwa batu terakhir untuk ditempatkan di sana tidak berasal dari dunia ini, melainkan sebuah batu langsung dari jantung surga. Malaikat kemudian memberikan batu itu pada Abraham yang kemudian menempatkan di tempat yang sesuai. Dikatakan bahwa ketika batunya di bawah turun warnanya adalah putih murni. Namun karena ketidakmurnian dunia ini dan dosa-dosa manusia, dan perlahan batu itu mulai memudar dan pada akhirnya mulai berwarna hitam. Seiring waktu berjalan, kota itu mulai berkembang dan penduduk Mekah tetap memegang teguh monoteisme dan hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari fakta bahwa Mesir dan Sam telah mempraktikkan paganisme atau penyembahan berhala selama berabad-abad. Tapi semua ini berubah ketika seorang pedagang bernama Amru bin Lubai memutuskan berdagang di luar kota Mekah. Amru kemudian bepergian ke utara sampai dia ke negeri Sam. Di sana Amru menyaksikan untuk pertama kalinya hal-hal seperti arsitektur modern dan canggih. Dan tentu saja praktek paganisme atau penyembahan berhala. Amru sangat terkesan dengan apa yang dia lihat. Dan sebelum pergi dia meminta untuk membawa salah satu berhala ke kampung halamannya. Penduduk setempat setuju. Jadi Amru membawa berhalanya dan menempatkan dengan barang dagangannya lainnya. Kemudian dia menuju ke selatan pulang ke kota Mekah. Ketika Amru sampai di rumah, dia langsung membawa berhala itu dan menempatkannya tepat di depan Ka'bah. Dia kemudian memberitahu orang-orang bahwa berhala itu mulai sekarang menjadi Tuhan yang mereka sembah. Sayangnya konsep ini hampir tidak mendapat penentangan. Seiring waktu berjalan, orang-orang mulai banyak menyembah berhala, sampai dikatakan pada akhir abad ke-6, ada lebih dari 360 berhala di sekitar Ka'bah. Seiring tahun berlalu, dan paganisme menjadi tersebar di seluruh dunia. Saat itu Imperium Romawi dan Kerajaan Persia mempunyai pemerintahan yang sangat reseptif dan sangat memusuhi pemberontakan. Bentuk apapun, entah itu secara ideologis ataupun politis. Sedangkan semenanjung Arab di sisi lain, meskipun juga terperosok jauh ke dalam penyembah berhala, adalah negeri yang diperintah oleh hukum kesukuan dan tidak pernah punya pemerintahan sejati. Orang-orang yang masih mempraktekkan monoteisme mengetahui bahwa kedatangan Nabi yang baru sudah dekat. Jadi baik melalui akal sehat atau melalui penafsiran ayat-ayat kitab suci, banyak yang berkesimpulan bahwa semenanjung Arab adalah tempat yang paling mungkin di mana Allah akan mengutus Nabi barunya.
Seiring waktu berlalu, tampak lebih banyak orang mulai berdatangan ke semenanjung Arab untuk menunggu kedatangan Nabi selanjutnya. Dengan demikian, di negeri di mana manusia pertama kali menyembah pencipta mereka dan di mana Abraham membangun tempat ibadah untuk Allah yang Maha Esa, di sanalah di mana Allah menakdirkan bahwa Nabi terakhir dan penutup itu akan muncul.